Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita sore ini tafsir juz amma. Kita masih di surat At-Takatsur di ayat terakhir. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sebelum kita lanjut, sedikit pengantar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana." Bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Al-Qur'an itu nanti pada hari kiamat datang. Mendatangi siapa? Mendatangi ashabnya di sini. Al-Quran itu didatangkan oleh Allah dalam bentuk manusia untuk menolong, memberikan pertolongan. Siapa yang akan diberi pertolongan? Li ashabihi. Apa ashab? Sering diartikan sohib, ya. Sohib itu teman akrab. Artinya dari sini para ulama menjelaskan, barang siapa yang menginginkan pertolongan nanti pada hari kiamat, karena kondisi sangat genting, matahari dekat dengan kepala, kelaparan, kehausan, panas, tidak ada naungan, maka belum lagi manusia, orang terdekat, pada lari dari manusia. Allah berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min ahi." Pada hari itu lari manusia dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Lari dari bapak dan ibunya. Artinya orang terdekat pun sudah berlepas diri, tidak mau menolongnya. Mereka lari karena takut dimintai bantuan pertolongan untuk menghadapi ngerinya, dahsyatnya hari kiamat. Tetapi ada penolong. Banyak hadis-hadis seperti ini, banyak. Di riwayat lain bukan ashab tapi ahli. Yang jelas Al-Quran di riwayat lain disebutkan dia berupa orang, manusia, oleh Allah diserupakan dengan manusia. Wajahnya pucat, kuning kekuningan wajahnya. Itu disebabkan, diserupakan dengan manusia di dunia, yaitu Ashabul Quran. Temannya Al-Quran, sohibnya Al-Quran. Artinya dari sini kita berusaha, hendaknya kita berusaha menjadi apa? Temannya Al-Quran. Biasanya teman akrab itu ada tanda-tandanya. Pertama, dia cinta. Tidak mungkin orang itu berteman dengan orang yang dibenci, ya. Gandengan dengan musuhnya tidak akan bisa. Artinya apa? Orang yang cinta kepada Allah, tanda orang yang cinta kepada Allah itu apa? Mencintai Al-Quran. Maka kita harus ditanamkan dari dalam hati kita apa? Kecintaan kepada Al-Quran. Namanya cinta, tandanya cinta itu apa? Satu,
Orang cinta itu akan banyak menyebut yang dicintai. Sehingga kalau orang itu Allah yang paling dicintai, dia akan banyak ingat, banyak menyebut, banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, orang cinta itu ingin selalu dekat. Ya, makanya Al-Quran itu dibawa, tidak mau pisah. Seperti orang di dunia ini kalau cinta inginnya gandeng terus, berduaan terus dengan yang dicintai. Ketika Al-Quran dicintai seperti itu, berat dan tidak mau berpisah. Nah, maka ini harus kita latih dalam diri kita dengan banyak membaca. Dengan banyak membaca Al-Quran artinya apa? Dijadwalkan. Jam berapa saya akan baca Al-Quran. Yang terbaik kapan? Sebelum subuh, setelah sholat malam. Setelah sholat malam, baca Quran, disambung dengan berdoa kepada Allah. Banyak istighfar kepada Allah. Kenapa sahabat mengatakan, menceritakan para sahabat lain, dulu para sahabat itu, kalau pagi hari itu wajahnya memang pucat. Kenapa? Karena malam baca Al-Quran. Nah, bukan begadang HP-an. Enggak ada HP ya waktu itu ya. Nah, sekarang yang begadangan orang ya. Melek HP-an, game-gamean sampai subuh. Pagi wajahnya pucat. Beda ya pucatnya orang salaf, orang dahulu dan orang sekarang. Maka demikian juga nanti di hari kiamat Al-Quran itu datang dalam bentuk orang wajahnya pucat. Diserupakan ketika orang itu berada di dunia. Dia mengatakan, Ya Rabb, Ya Allah, syafi'ni bi. Berilah aku izin menolong dia. Mana'tuhu al-lailan naum. Karena aku yang telah mencegah dia tidur. Kata Al-Quran apa? Aku yang menghalangi dia tidur. Kalau kita tidur ya. Kenapa? Kecintaannya kurang. Karena kalau cinta itu gak mau pisah. Dijak ngobrol semalaman sama yang dicintai. Mau. Namanya apa? Jatuh cinta. Mabuk cinta. Mabuk cinta di dunia bisa kalau sama orang putus. Tapi Al-Quran nanti dia datang. Oleh Allah didatangkan untuk menolong. Nah. Iqra'uz Zahrawaini. Kata Rasul, bacalah Az-Zahrawaini. Zahrawain itu artinya bunga, dua bunga. Bunga itu harum. Gambaran harum, indah, itu bunga. Jadi ada dua surat yang oleh Rasul dibilang dua bunga yang harum, indah. Apa itu? Al-Baqarah wa surata Ali Imran. Nah, kalau ini umum, jadi kita misalnya saya membaca Al-Quran setiap selesai sholat malam. Kalau ini nggak ditentukan suratnya dari awal sampai akhir. Tapi nanti bisa ditambah misalnya habis isya atau setelah maghrib. Nunggu isya kita baca surat apa? Zahrawaini. Zahrawaini, Al-Baqarah sama Ali Imran. Fa'innahuma, karena keduanya ini, coba perhatikan. Ta'tiyani yaumal qiyamati, karena surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran ini mendatangi orang yang membacanya ka'annahuma ghamamatani, seperti awan.
Orang kan kepanasan, dipayungi oleh awan untuk menghalangi apa? Panas. Siapa itu? Al-Baqarah sama Ali Imran, insyaallah. Au ka'annahuma, kata Rasul, au ka'annahuma goyayatani. Atau kata beliau, kita lihat goyayata ini itu apa maknanya? Naungan di sini. Ka'annahuma goyayataini wal goyatu kullu ma adallahul insan. Setiap yang menaungi manusia di atas kepalanya. Min sahabin wa ghairihi, mi ghairiha, apakah itu berupa awan? Kalau awan tadi mendung itu ghamam. Atau yang lainnya. Bahasa kita mungkin kayak payung gitu ya. Atau Al-Qur'an, Al-Baqarah dan Ali Imran itu jadi payungnya. Au ka'annahuma, atau keduanya itu Al-Baqarah sama Ali Imran firqani min tairin sawwafa. Atau dia seperti Al-Baqarah sama Ali Imran ini seperti burung. Kumpulan burung sawwaf yang membentangkan sayapnya. Jadi kalau dua burung besar membentangkan sayapnya untuk melindungi orangnya itu. Setiap kita kan butuh. Kondisinya dahsyat. Berapa lamanya? 50.000 tahun di bawah siksa matahari. Kondisi kelaparan, kehausan, tidak ada naungan, panas. Tapi tidak ada masalah kalau kita bikin payung mulai sekarang. Apa itu? Membaca surat Al-Baqarah sama Ali Imran. Tidak cukup menaungi Ali Imran dan Al-Baqarah itu. Tuhajani, kata beliau, kata Rasulullah SAW, dia akan bela. Ketika orangnya ini mau disiksa, mau dimasukkan ke neraka, enggak boleh. Dia membela ashabihima, ashab lagi ya. Ashab itu tadi yang selalu nempel, selalu bareng. Jadi hadis ini mengajarkan dan mendorong kita agar kita jangan pisah sama yang dicintai, yaitu Al-Quran. Senang kepada Al-Quran. Berat kalau berpisah dengan Al-Quran. Punya Al-Quran, punya di rumah. Oh baru, masih baru. Iya jarang dibuka ya. Musim mulus. Dibuat pajangan. Apa? Dan nanti kata Rasul bukan untuk itu, ada faedahnya kalau gitu ya. Iqra'u surat al-Baqarati, faedah lain. Kalau pertama tadi memayungi, ya. Memayungi. Jadi kalau Al-Quran secara keseluruhan tadi menolong. Kemudian Al-Baqarah sama Ali Imran memayungi. Diulang lagi oleh Rasul, Iqra'u surat al-Baqarati. Bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna ahdaha barokah. Karena barang siapa membaca Al-Baqarah itu barokah. Sangat banyak bimbingan-bimbingan bagaimana hidup itu diridhoi, dicintai oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah. Wa tarakaha, dan yang meninggalkan membaca surat Al-Baqarah hasrotan, kerugian, merugi, terluput dari apa? Barokah. Waduh saya nggak bisa baca ini gimana? Nggak lihat. Bisa dengan cara apa? Mendengarkan. Karena Rasulullah kadang memanggil Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an.
tolong bacakan padaku Al-Quran. Kemudian Abu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, bagaimana aku akan membaca padahal Al-Quran turun padamu? Aku senang mendengarkan Al-Quran. Artinya di sini perkataan beliau, aku senang mendengarkan Al-Quran, ini juga bimbingan ketika kita capek membacanya atau nggak ada waktu, bisa apa? Mendengarkan. Asalkan kalau membaca bedanya itu satu hurufnya 10. Bahkan ada yang mengatakan walaupun mendengarkan juga mendapat pahala seperti membaca. Asalkan serius memang mendengarkan. Bukan disetel HP-nya, murotal, tapi orangnya ngobrol. Ngobrol kemana-mana, nggak menghiraukan ayat yang sedang dibaca. Wala tastati uha al-batalah. Orang yang membaca surah Al-Baqarah tidak akan bisa dirusak oleh al-batalah. Nah, apa batalah? Kata Muawiyah radhiyallahu anhu, yakni balagoni annal batalah as-saharah. Apa? Sihir. Jadi orang baca surah Al-Baqarah tidak akan terkena santet, sihir. Nah, wah itu perutnya melembung itu. Malak-malik perutnya melembung, oh bisa jadi kena santet. Kok keluar paku dari perutnya? Wah itu santet. Kenapa dia? Oh kurang baca surat Al-Baqarah. Jadi ini maksud saya tadi pengantar untuk melanjutkan tafsir surat At-Takasur ayat terakhir. Di nasihat saya pada saya pribadi, keluarga saya, jamaah sekalian, apa? Untuk baca Al-Quran, mencintai Al-Quran. Gunanya apa? Untuk memperoleh syafaat. Apa syafaat? Pertolongan. Nanti pada hari kiamat. Kita butuh payung. Baca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Oh, ada sih HP-nya. Ada. Tinggal ngetik aja. Di surat Asy-Syura, surat Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Syura ayat 50 ini ya. Ayat 54, ayat 52 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikian kata Allah, auhayna, kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh. Apa ini? Ruh. Min amrina, dari sisi kami. Ruh ini walaupun di Al-Qur'an, walaupun di terjemahnya diartikan apa? Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu adalah apa? Ruh. Ruhnya apa? Ruhnya ruh. Manusia itu terdiri dari dua unsur, badan dan ruh. Badan dan jiwa, batin dan dohir, dohir batin, jasad dan hati. Para ulama bahkan hadis-hadis mengatakan, menerangkan bahwa kondisi hati, keadaan jiwa itu persis sama dengan kondisi badan. Badan itu lapar, demikian juga hati. Badan itu haus, demikian juga hati. Badan itu bisa capek, demikian juga hati.
badan itu bisa sakit, demikian juga hati, badan itu bisa mati, dan demikian juga hati bisa mati. Persis keduanya. Hanya saja kebanyakan manusia perhatiannya itu lebih tinggi kepada urusan badannya. Sementara urusan hatinya banyak dilalaikan. Padahal yang lebih penting manusia itu urusan apanya? Hatinya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, sesungguhnya hati itu membutuhkan makanan melebihi badan membutuhkan makanan. Kalau badan butuh makanan itu 2 kali atau 3 kali sehari cukup. Tapi kalau kalau hati butuh makan setiap saat. Jadi hati itu maunya makan terus. Mau makan terus, ya inginnya apa? Makanan hati itu apa? Ilmu. Ya. Inginnya kalau badan sehat, ini ya. Bukan hati sehat. Kalau badan sehat, orangnya itu makannya enak, lahap, sampai kadang lupa daratan. Lupa daratan itu makan terus sampai di luar kebutuhannya. Sehingga menimbulkan banyak penyakit karena sibuk ngurusi makanan. Kebanyakan orang sakit di rumah sakit sekarang itu penyebabnya karena pola makan yang tidak benar, karena banyak makan. Banyak makan itu menimbulkan banyak penyakit. Kalau badan makan, badan sehat itu makanan enak. Sate enak nggak? Enak karena badannya sehat. Nah, demikian juga hati. Kalau hati itu sakit, seperti badan. Kalau badan sehat, sate jadi pahit. Satenya pahit, nggak ada selera. Demikian juga kalau hati sakit, makanan hatinya nggak selera. Apa makanan hati? Al-Quran dan As-Sunnah dan tafsirnya. Bukan bacaannya, ya. Apanya? Tafsirnya, maknanya. Maka makna Al-Quran itu yang menyebabkan orang bisa mengerti hidayah. Dengan mengikuti hidayah Al-Quran itu, orang itu diridhoi dan dicintai oleh Allah. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang takut kepada Allah. Kapan Al-Quran menjadi petunjuk? Kalau dia mengerti. Kalau enggak mengerti, kalau enggak mengerti ya enggak bisa Al-Quran bilang ke timur, dia ke barat. Oh, enggak ngerti. Padahal dia baca. Nah, yang kedua, makna Al-Quran itu, dengan mengerti makna Al-Quran itu, akan menimbulkan cahaya di dalam hati. Menimbulkan nur. Allah akan menyalakan cahaya di hatinya. Allah berfirman, "Awaman kana maitan," apakah orang yang telah mati hatinya, fa'ahyainahu, kemudian kami hidupkan. Wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Yang pertama tadi hidayah, yang kedua apa? Cahaya. Kapan Al-Quran menjadi cahaya? Kalau dia mengerti maknanya. Yang dimaksud cahaya di situ adalah hidayah, adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan membimbing, akan memberi taufik kepada orangnya kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Itu yang dimaksud nur.
di ayatnya itu, lanjutan ayatnya, yamshi bihi finnas. Dia bisa berjalan di tengah manusia dengan cahaya Al-Quran. Berikutnya Al-Quran itu kalau mengerti maknanya akan menambah iman. Tapi kalau hanya baca, dia tidak belum tentu mendapat hidayah, tidak ada cahayanya, tidak menambah iman. Karena banyak muslimin sekarang lebih fokus bacaannya. Lomba-lomba bacaannya, hataman bacaannya ya. Sementara mempelajari tafsirnya kurang diperhatikan. Di Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2, wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat Al-Qur'an akan menambah keimanan mereka. Kalau nggak ngerti maknanya ya nggak menambah. Nah, berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, dengan mengerti makna Al-Qur'an hati menjadi tenang, hati menjadi bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Orang-orang beriman itu tenang hatinya dengan zikrullah, yaitu Al-Qur'an. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Tapi kalau jauh dari Al-Quran, tidak mengerti maknanya, walaupun dia hatam setiap bulan atau seminggu sekali hatam, kondisi tidak mengerti maknanya, tidak dapat, tetap aja saya sudah hatam tiap minggu kok, saya sumpek saja. Apa masalahnya? Karena tidak mengerti maknanya. Allah berfirman, Faman a'rada an dzikri, barang siapa berpaling menjauh dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isatan dongka. Maka baginya kehidupan yang resah, gelisah di dunia maupun di alam barzah, di akhirat. Jadi tidak ada jalan lain bagi kita yang menginginkan hidayah, menginginkan tambahnya iman, menginginkan ketenangan hati, kecuali apa? Mempelajari Al-Quran. Kaidah di dalam membaca Al-Quran, ketika menjadwal bacaan Al-Quran, akan lebih muncul rasa cintanya dan rindunya kepada Al-Quran untuk baca, kalau ngerti maknanya memang. Kalau enggak ngerti maknanya, kan tadi oleh Rasul dibilang sahabat, sohib ya. Kapan muncul cinta pada sohibnya? Kalau dia paham. Saya sering baca kok enggak cinta ya, enggak muncul kecintaannya. Ya karena enggak ngerti. Kalau ngerti yang dibaca, kayak antum punya sohib, apa tadi sohib? Sampean orang Madura, sohiban sampai wong Inggris. Ya, gandeng-gandeng ke sana berdua, situ wong Inggris, situ Jawa, Madura. Inggrisnya minta air, kamu bawakan weci. Tapi kamu ngomong apa? Dia nggak tahu ngomong apa, podo-podo nggak taunya. Kita baca Al-Quran, ya, tapi nggak ngerti apa ini. Ya kalau ikhlas bacanya dapat apa? Pahala. Satu hurufnya 10. Dari sini yang saya inginkan pengantar ini agar kita lebih mendekat lagi, lebih merapat lagi kepada Al-Quran. Karena berkaitan dengan nasib darah daging kita. Ya kan? Bagaimana nasib darah kita? Kita ini akan menghadapi perkara besar, azab yang mengerikan, dan kita ini sedang berjalan ke sana. Lihat waktu itu, detik itu, berjalan detik itu sedang mendorong kita atau menyeret kita kemana? Kemana?
ke hari akhir untuk menghadapi itu semua. Kalau sampai gagal, sembrono di dunia ini, naudzubillah, kerugian dan bahaya besar. Dan Al-Quran ini manfaat lain, barokah lain, bisa melunakkan, melembutkan hati. Kalau hati sudah lunak, sudah lembut, mudah itu diajak kepada hidayah, kepada kebenaran. Hatinya lapang, seperti Allah terangkan dalam surat Az-Zumar ayat 22-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam." Apakah orang yang Allah lapangkan dadanya, hatinya, ya. Dadanya melebar, tidak. Tapi hatinya. Yang dimaksud lapang dadanya, mudah, legowo, senang menerima Islam, menerima Al-Quran. Lapangnya dada, senang menerima dalil, ini tanda orang yang diberi hidayah oleh Allah. Dalam surat Al-An'am, Allah terangkan, yuridillahu ayyahdiyahu yusrah sadrahu lil Islam. Sama, yusrah, cuma ini fi'il madhi mudhari'. Allah akan lapangkan. Lapangan dada ini akan kaum besar. Lapangnya dada, senang mendengarkan taklim, sumpek kalau enggak taklim. Ini kapan ya tinggi. Nah, ilmu itu lebih ditentukan dari makanan badan. Kalau makan sehari kali atau 3 kali. Nggak dapat makanan hari penuh, sumpek ya. Ya istri ngamuk-ngamuk ke istrinya, kamu kemana saja? Masa? Nah itu, aku lapar, capek aku, kata suami. Kenapa dia lapar? Cuma sehari. Dan kata Imam Ahmad, hati lebih doli. Bukannya hari 3 kali. Mesti hari berapa kali? Berapa kali Pak? Nawawi sampai 13 kali sehari. 13 kali sehari. Itu merasa kenyang, puas. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Idza haratil qulubu", kalau hati itu bagus, dia tidak akan merasa puas, tidak akan merasa kenyang dengan Al-Quran. Makin digaji, makin lapar. Nah, mestinya kita ngajinya berapa? 10 kali sehari. Ini kan 10 sekali. Itu pun bolong. Dan nggak hadir. Oh, saya nggak merasa lapar seminggu. Ini masalahnya ya. Kalau orang hati sehat, dia sehari nggak mendapat ilmu, sudah bahasa anak-anak itu gulung kuming. Mana abi, mana bapak, aku lapar. Nangis ibunya. Karena anaknya lapar, ditulang, kasihan. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Apakah orang yang Allah lapangkan dadanya menerima Islam, menerima ajaran Allah dan Rasul-Nya, fahuwa ala nurin min rabbihi. Lapangnya dada itu ketika oleh Allah dinyalakan di hatinya nur, berupa nur. Nur itu cahaya dari Allah. Apa cahayanya? Lapangnya dada. Dapat ayat. Nah,
Waktunya taklim, ingat, alhamdulillah. Bisa taklim, alhamdulillah. Kayak orang kehausan, dapat sirup. Ya, ini ngaji kok pancet aja gak merasakan segernya ilmu. Wah, ini masalah hatinya. Karena memang yang menyalakan hati itu, kalau kompor itu yang nyetel cetekannya itu Allah saja. Tidak semua, karena ilmu itu cahaya. Tidak Allah berikan kecuali orang-orang yang Allah pilih. Orang-orang yang dicintai Allah. Adapun harta dunia oleh Allah akan diberikan kepada orang yang Allah cintai dan orang yang Allah benci. Diberi semua oleh Allah. Nah, tapi ilmu oleh Allah hanya akan diberikan kepada orang yang dicintai. Berupa apa? Nur, cahaya. Berupa apa? Syarhus sodri. Lapangnya dada. Fawailul lil qasiyati qulubuhum, kata Allah, celakalah orang yang hatinya keras. Berat menerima ajaran Allah dan Rasul-Nya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Dzikrillah di sini diingat kepada Allah dan Al-Qur'an. Orang yang keras hatinya itu, kata Allah, ulaika fi dhalalin mubin. Maka Al-Qur'an itu, kalau kita mengerti maknanya tadi, menjadi sebab oleh Allah dinyalakan nur cahaya di hatinya. Sehingga lapang dadanya, terbuka hatinya yang tadi terkunci. Artinya yang membuka pintu-pintu hati itu hanya Allah. Setelah kita menjalani sebab-sebabnya, yaitu apa? Semangat talabul ilmi, semangat mendengarkan ilmu dengan penuh keikhlasan, rasa takut kepada Allah. Kalau kita hidup itu dalam kondisi apa? Dhalalin mubin. Di ayat 23-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadisi. Allah yang telah menurunkan sebaik-baik perkataan atau perkataan terbaik. Apa ini? Al-Quran. Kitaban, yaitu kitab. Al-Quran itu kitab mutasyabihan yang sederajat, setara kebaikannya. Jadi tidak ada ayat ini kurang baik, lebih baik ayat ini. Ayat ini jelek, nggak ada. Semua baik, yang disebut dengan apa? Mutasyabihan. Masani, Al-Quran itu masani. Sebaik-baik perkataan dan masani. Lafadznya terbaik. Nah, maknanya makna terbaik. Lafadznya lafadz terbaik. Masani itu beriringan, berpasangan. Itu masani. Artinya ketika Allah menjelaskan sifat orang-orang beriman, Allah sertakan berikutnya sifatnya orang-orang kafir. Setelah Allah menjelaskan sifatnya orang-orang saleh, Allah ikuti, Allah sertakan sifatnya orang thaleh. Dan seterusnya, itu makna masani. Al-Quran itu yang sifatnya mutasyabihan, masani taksya'irru minhu juludul ladzina yahsyawna rabbahum. Bisa menggetarkan kulitnya orang yang takut kepada Allah. Saya tiap baca kok enggak getar hati saya. Enggak ada itu gemetar hati. Kenapa kira-kira? Enggak ngerti yang dibaca. Kayak tadi gitu, ya. Nah, karena enggak ngerti apa yang dibaca. Ini maksudnya apa? Enggak tahu. Nah, kalau mengerti maknanya, kata Allah, summa talinu juluduhum wa qulubuhum. Kemudian akan lunak, lembut kulit mereka dan hati mereka ila dzikrillah, kepada Allah. Dzalika hudallah, yang seperti itu adalah hudallah, petunjuk Allah. Apa itu? Al-Quran. Yahdi bihi, Allah memberikan hidayah dengan Al-Quran itu.
man yasha, orang yang Allah kehendaki. Semoga kita termasuk golongan ini. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada baginya had. Apa had? Pemberi hidayah. Ada satu masalah pada diri-diri kita. Untuk mencapai itu semua, kita butuh alat. Apa itu? Apa alatnya? Lughah, bahasa Arab. Oh, nggak ngerti bahasa Arab? Kan banyakan orang nggak bisa khusyuk dalam sholat, disebabkan karena nggak ngerti yang dibaca. Yang ngerti saja, itu pun masih sering dibawa oleh syaitan, oleh nafsu, untuk kelana, keliling, keluar dari sholat. Apalagi yang nggak ngerti apa yang saya baca tadi. Nah. Allahumma nakini min khotoyaya, apa itu maknanya? Tidak tahu. Nah. Maka kembali lagi, kuncinya dari itu saya menasihatkan antum semua kayak orang mau bertani, gak mau bawa pacul. Ya apa itu? Dia apa? Dicakar. Nah. Mau bertani, saya ingin dapat buah-buahan, lombok, buah sayur-sayuran, berangkat. Kita aja berangkat, tidak bawa alatnya ya. Nah, saya ingin hati saya lunak, hati saya lunak, hati saya lembut, bertambah iman saya, dapat cahaya, dapat hidayah, ya jalani. Karena memang itu yang jalannya. Wallahu a'lamu bishawab, itu pengantar. Agak panjang pengantarnya ya, ngabisin waktu. Mudah-mudahan manfaat untuk lebih semangat lagi kepada apa yang kita butuhkan. Di ayat terakhir surat At-Takasur, sebelumnya Allah mengatakan tentang, Allah ceritakan summa latarawunnaha ainal yakin, pasti kalian akan melihat jahim dengan ainul yakin. Ainul yakin itu mata kepala, bahwa neraka jahim itu ditampakkan kepada manusia yang diikat oleh 70.000 malaikat. Masing-masing tali dipegang oleh diikat 70.000 ikatan, 70.000 tali, masing-masing tali dipegang 70.000 malaikat. Saking apa? Dahsyatnya neraka jahim. Nah, dan malaikatnya itu besar, di sini idhomun sidadun malaikatnya. Menunjukkan perkaranya neraka itu perkara besar, perkara mengerikan. Itu pun sudah Allah ceritakan di dalam Al-Quran dan hadis. Para ulama bahkan menulis kitab-kitab khusus. Al-Imam Ibnu Katsir punya kitab, bahkan sudah diterjemah, agak tebal. Apa judulnya? Huru-hara Hari Kiamat. Al-Imam Ibnu Abi Dunya menulis kitab khusus Sifatun Nar, sifat neraka. Bagaimana siksa neraka, di sana dibawakan hadis-hadisnya. Yang seharusnya ayat-ayat dan hadis-hadis itu meluluhkan, melunakkan hati, ditundukkan, muncul rasa takutnya kepada Allah, yang ditandai dia lari kepada Allah, berlindung kepada Allah. Maka kalau cengkal, keras hatinya, seperti ayat tadi, itulah neraka itu diperuntukkan untuk melembutkan hati-hati yang keras. Itu tujuannya neraka jahim bagi orang mukmin. Tidak untuk menyiksa, tidak untuk mengazab, cuma untuk membersihkan. Ya walaupun membersihkan ya, jatuhnya saja berapa? 70 tahun. 70 tahun mungkin melebihi usianya di dunia. Nah,
melayang baru sampai di neraka, naudzubillah. Sehingga Rasul mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajabtu binar, aku heran dengan neraka. Nama haribuhu. Kok bisa orang yang takut neraka enak tidur? Wa ajabtu lil jannati, dan aku heran dengan surga. Nama talibuhu. Kok ada orang pingin surga malah banyak tidur? Nah, jadi sekarang ini bukan untuk istirahat. Istirahat itu nanti saja. Jangan banyak makan. Nanti banyak makan itu kenaan tidur ya, nggak bisa bangun. Penyakitan lah itu. Makannya gimana? Kalau lapar. Berhenti sebelum kenyang. Nah. Betapa ngerinya kata tentang urusan jahim yang akan dilemparkan ke dalam neraka jahim itu siapa di surat ini? Orang-orang yang at-takatsur. Nah. Kemudian Allah mengatakan summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Kemudian mereka akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Yakni summa fi dzalikal waktu. Kemudian pada waktu itu, pada saat melihat neraka jahim itu ya. Wa fi dzalikal mauqif al-azim, di mauqif itu mahsyar, tempat berdiri. Tempat berdiri yang azim. Kenapa azim? 50.000 tahun berdiri. Kondisi panas, tersiksa, lapar. Tus'alunna anin naim, Allah akan menanyai tentang kenikmatan. Nah, wahtalafal ulama'u rahimahullah fi qawlihi latus'alunna yawma idzin anin naim. Para ulama khilaf tentang makna latus'alunna yawma idzin anin naim. Halil muradu al-kafiru, apakah yang dimaksudkan orang kafir? Awil muradu al-mu'minu wal kafir, atau mukmin dan kafir. Wassawabu, yang benar kata beliau, annal murada al-mu'minu wal kafiru. Bahwa yang dimaksudkan siapa? Orang mukmin dan orang kafir akan ditanya setiap kenikmatan. Nah. Walaupun tidur itu nikmat apa enggak? Nikmat, orang enggak bisa tidur itu capek. Tidur itu nikmat, akan ditanya juga tentang nikmat tidur. Kalau ngentut, hakon. Ngentut itu nikmat atau bukan? Bingung hakon. Kata hakon, bau Ustaz. Kullun yus'alu anin naim. Setiap orang akan ditanya tentang kenikmatan. Apakah itu orang kafir maupun orang mukmin. Lakinil kafiru yus'alu su'alu taubihin wa takri'in. Tapi kalau orang kafir itu pertanyaannya namanya taubihu, soal taubih, celaan dan hinaan. Wal mukmin, sementara orang mukmin yus'alu su'alu tazkir. Ditanya yaitu soal tazkir. Pertanyaan-pertanyaan tazkir. Tazkir itu diingatkan. Nah, diingatkan lagi. Wa dalilu ala annahu amun, dalil bahwa soal ini umum kafir dan mukmin, ma jara fi kissatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar,
Abu Bakar dan Umar. Rasul, Abu Bakar dan Umar. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu hadis dari Abu Hurairah, qala, beliau mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin aw lailatin. Pernah suatu ketika Rasulullah keluar bersama pada suatu hari. Fa idza huwa bi Abi Bakrin wa Umar. Kemudian beliau bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Faqala, maka Rasul mengatakan, ma ahrajakuma min buyutikuma. Apa yang mengeluarkan kalian berdua dari rumah kalian? Hadis saati, sekarang. Qala, keduanya mengatakan al-ju'u, lapar. Rasul gak bisa tidur. Nih musuhnya tidur itu memang lapar, ya. Keluar dari rumahnya kelaparan. Berapa orang? Orang-orang terbaik ini, ya. Tapi memang Rasul nggak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Kebalikannya kita, nggak pernah lapar 3 hari berturut-turut, pernah? Nggak pernah kita. Kalau Rasul nggak pernah kenyang 3 hari berturut-turut, kenyang tok 3 hari itu nggak pernah. Kalau kita pernah, lapar tok, ini nggak pernah. Kebalikannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orang terbaik. Miskin, beliau orang miskin. Dan senangnya yang ngumpul orang-orang miskin. Lapar ya Rasulullah. Qala wa ana, saya juga kelaparan ini. Orang terbaik, kekasih Allah. Itu masih mengalami ini takdir tidak enak ini ya. Walladzi nafsi biyadihi la ahrajani alladzi ahrajakuma. Demi yang jiwaku berada di tangan Allah, sungguh telah mengeluarkan aku apa-apa yang mengeluarkan kalian berdua. Yaitu apa? Alju, lapar. Fakumu, ayo. Fakomu, maka ketiganya berdiri bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata rajulan minal ansor, maka dia mendatangi seorang dari Ansor. Fa'idha huwa laisa fi baitihi. Waktu itu tidak ada di rumahnya. Falamma ra'athul mar'atu, ketika istrinya Ansor tadi melihat Rasul, qalat, beliau mengatakan, marhaban wa ahlan. Bahasa kita apa ini? Marhaban wa ahlan. Selamat datang. Nah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bertanya pada wanita tadi, aina fulan? Mana fulan? Suamimu. Qalat, beliau mengatakan, zahaba yasta'dzibu lana minal ma'. Dia sedang ngambil air untuk masak, untuk kepentingan di rumah. Idja'al ansari, kemudian datanglah orang Ansor tadi. Fanadhara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi ya. Maka dia melihat Rasulullah dan 2 sahabatnya. Sumakal, kemudian orang Ansor tadi mengatakan, alhamdulillah, ma ahadul yauma, tidak ada seorang pun hari ini akrama adiyafan minni, yang lebih mulia tamunya dari saya. Nah, qala, ini akhlak orang mulia ya, kalau ketemuan orang mulia bersyukur. Qala fantalaqa faja'ahum. Fantalaqa, kemudian orang tadi pergi. Faja'ahum, kemudian datang menemui Rasul dan 2 sahabat. Bi'adkin, dengan membawa setandan. Tahu tandan ya? Pisang itu tandan gitu ya. Fihi busrun wa tamrin wa rutabun.
Yang setandan itu isinya busur, tamar, rutop. Busur ini yang masih muda, kurmanya masih agak muda. Rutop sudah agak tua, tamar yang sudah masak. Jadi satu tandan itu macam-macam jadi. Faqala kulu, maka orang Ansar tadi mengatakan silakan makan. Ini dalil bahwa kalau memberi hidangan, kundangan atau apa yang didahulukan apa? Buahnya. Kalau di Indonesia kan budayanya buahnya belakangan. Katanya cuci mulut. Nah, itu menyelisih dalil. Silakan makan. Itu dibahas panjang ini di syarahnya. Itu untuk mulai pengantar lah. Untuk biar perutnya tidak kaget kena kambing. Gitu ya. Dikasih pelunak dulu oleh buah. Wa akhadhal madiyata, orang tadi, Ansor tadi mengambil parang. Bahasa kita parang. Faqala lahu Rasulullah, maka Rasul mengatakan, iyyaka wal haluba. Iyyaka itu jauhi. Iyyaka wal halub, maksudnya jangan kamu potong al halub. Al halub itu yang menyusui. Kambing yang menyusui jangan dipotong. Jangan potong kambing yang menyusui. Fadhubiha lahum, maka disembelihlah kambing untuk tiganya. Fa'akalu minasyad, maka ketiganya makan kambing. Wamin dalikal idku, dan tadi setandan kurma. Wasaribu, dan minum. Falamma syabi'u warawau, setelah mereka kenyang dan lega, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin wa Umar, Rasul mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangan Allah, latus alunna an hadan naimi, sungguh pasti kalian akan ditanya tentang kenikmatan ini. Kapan? Yaumal kiamati, nanti pada hari kiamat. Nah. Ahrajakum, yang telah mengeluarkan min buyutikum alju, lapar yang telah mengeluarkan kalian dari rumah kalian. Sumalam tarji'u, kemudian kalian tidak kembali. Hatta asabakum hadzan naimu, sampai kalian merasakan kenikmatan ini. Nah, fi riwayatin, di riwayat lain, hadza walladzi nafsi biyadihi, ini demi yang jiwaku berada di tangan Allah, minan naimil ladzi tus'alun. Ini yang dimaksud tadi, mulai kurma sampai kambing. Ini adalah kenikmatan yang kalian akan ditanya tentangnya, ya, pada hari kiamat. Zillun baridun, naungan yang dingin, wa rutabun thayyibun, rutab yang bagus, kurma tadi, wa ma'un baridun, air dingin. Nah, tersisa sedikit ya, kita selesaikan. Wa hadza dalilun ala, hadis ini adalah dalil ala anna alladzi yus'alu al-mu'minu wal kafir, bahwa yang ditanya nanti pada hari kiamat itu semuanya, orang kafir dan orang mukmin. Walakin yahtalifu su'al, hanya saja beda soalnya. Su'alul mu'min, su'alu tadhkir, soalnya orang mukmin, pertanyaannya orang mukmin itu soal tadhkir binikmatillahi azza wa jal, hatta yafroha, sampai dia senang. Dulu ini kenikmatan yang maunya oleh Allah, di sini soal-soal untuk menyenangkan, pertanyaan-pertanyaan yang menyenangkan orang beriman. Jadi tidak susah orang mukmin walaupun ditanya. Wa ya'lamu annal ladzi an'ama 'alaihim fid dunya, atau yu'allimu, dan untuk mengasih tahu, memberitahu, Allah memberitahu bahwasanya yang telah memberi segala kenikmatan di dunia, yan'amu 'alaihi fil akhirah,
juga akan memberi kenikmatan di akhirat. Bimana annahu idza tukramu bi ni'matihi alaihi fid dunya tukramu alaihi bi ni'matihi fil akhirah. Bahwa kalau kamu memuliakan nikmat Allah di dunia, maka kamu akan dimuliakan dengan nikmat Allah di akhirat. Amal kafiru, adapun orang kafir, fa innahu su'alu taubih wa tandin. Orang kafir itu soalnya soal taubih, celaan dan penyesalan. Nas'alullaha ta'ala. Kita memohon kepada Allah an yasta'milana fi ta'atihi, agar segala kenikmatan yang Allah karuniakan bisa kita pakai, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Wa an yaj'ala ma razaqana aunan, dan semoga Allah menjadikan segala yang Allah rizkikan kepada kita aunan, apa? Penolong ala ta'atihi, menjalankan ketaatan. Punya HP itu untuk apa? HP-nya untuk apa? Menolong ketaatan. Maka jangan digunakan untuk maksiat. Karena di situ sangat rawan. Innahu ala kulli syai'in qadir. Selesai tafsir surat At-Takatsur. Semoga menerangi hati-hati kita, melunakkan hati-hati kita, menundukkan hati-hati kita kepada Allah Azza wa Jalla, serta membersihkan noda-nodanya, dosa-dosa, sehingga kita menghadap Allah dengan qalbun salim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.